warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tentang laporan keuangan bank. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 2 tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya berbagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termaksud schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, statement industri, dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga-harga. Jadi, dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang berkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari pengertian di atas, laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dengan tujuan untuk bertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen. Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data terdiri dari faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur, penjualan, laporan bank, dan lain sebagainya. Data yang dihasilkan bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. A. Ruang lingkup laporan keuangan bank. Secara umum, laporan keuangan bank seperti tampak format neraca bahwa pos-pos yang dianggap sensitif seperti penetapan pada Bank Indonesia disajikan secara terperinci. Ini untuk memberikan informasi positif giro BI dan SBI yang dimiliki bank yang bersangkutan sebagai sumber likuiditas. Giro pada bank lain yang penempatan pada bank lain disajikan pada valuta asing dan rupiah secara terpisah. Informasi ini memudahkan unsur untuk mendeteksi net open position atau NOP, sedangkan surat berharga pada bank lain dan obligasi pemerintah disajikan menurut nama kepemilikannya. Penting untuk mendeteksi jumlah yang difokuskan untuk mencari pendapatan dan jumlah yang menjadikan sumber likuiditas melalui perdagangan obligasi bank komersial maupun bank umum maupun bank pengkreditan rakyat diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Ada jenis-jenis laporan keuangan yang dimaksudnya adalah ada A. Laporan keuangan bulanan, B. Laporan keuangan triwulan, sama C. Laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang dibuat dengan maksud memberikan gambaran kemajuan progres respot perusahaan secara periodik. Jadi laporan keuangan bersifat historis saat serta menyeluruh dan sebagai sesuatu progres report. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip, dan kebiasaan dalam akuntansi secara pendapatan pribadi.
B. Ada komponen laporan keuangan bank. Ada satu neraca seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pada umumnya, bank ini juga mengenal dua macam laporan keuangan pokok, yaitu neraca dan laporan penghitungan laba rugi. Neraca sebuah bank dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Selanjutnya, pasiva. Sebuah bank terdiri dari hutang dan modal. Pada dasarnya, isi dan bentuk neraca sebuah bank tidak berbeda dengan neraca perusahaan-perusahaan di bidang lainnya. Yang mengenai isinya terdiri dari aktiva, hutang dan modal terdiri mengenai bentuknya, atau bisa disebut juga susunannya juga bisa dibedakan antara bentuk skontro dan bentuk stafel, bentuk sama bentuk laporan. Dalam bentuk skontro, pos-pos aktiva dicatat sebagai debit atau kredit, sedangkan pos-pos hutang dan modal terdiri dicatat pada bagian kredit kanan. Dua, laporan laba rugi. Seperti telah diketahui bahwa dari segi kepemilikan di Indonesia dijumpai 4 macam bank, yaitu bank swasta nasional, bank koperasi, bank milik negara, dan bank campuran. Untuk bank swasta nasional dan bank campuran, jelas bahwa salah satu tujuan pemilik saham menanamkan modal pada bank yang bersangkutan adalah untuk memperoleh penghasilan berupa dividen dan atau peningkatannya harga pasar saham yang dimilikinya, baik tingginya dividen maupun tingginya harga saham di pasarnya sangat ditentukan oleh tingginya rentabilitas yang dicapai oleh perusahaan. Laporan laba rugi bank. Penerimaan operasional. Ada 1, bunga atas kredit nasabah. 2, bunga dan dividen atas surat-surat berharga. 3, penerimaan truk atau departemen. 4, beban biaya administrasi rekening simpanan. 5, penerimaan operasional lain-lainnya. Terus di sini ada 3 laporan aktiva produktif berdasarkan SK Dir BI nomor 147 Capdrit tanggal 12 November 1998 telah ditetapkan tentang ketentuan baru mengenai kualitas aktiva produktif, bahwa yang dimaksud dengan kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antara bank, penyerahan saham, termaksud komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Kualitas aktiva, aset quality, yang diukur dengan aset rasio berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. Pengelolaan aktiva diarahkan kepada pengolahan dari aktiva produktif dengan dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Terus yang keempat, adanya rasio analisis rasio finansial, penggunaan analisis rasio untuk melakukan interpretasi dan menganalisis laporan keuangan.
akan menggunakan ukuran tertentu yang disebut rasio. Rasio merupakan bentuk rumusan matematis yang menunjukkan hubungan di antara angka tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Terus ada analisis rasio keuangan, pada dasarnya terdiri atas dua macam perbandingannya, yakni satu dengan cara membandingkan rasio waktu tertentu dengan rasio dari waktu sebelumnya dari perusahaan yang sama. Cara ini akan memberikan informasi perubahan rasio dari waktu ke waktu hingga bisa diketahui perkembangannya dan dapat untuk memproyeksi pada masa yang akan datang dengan cara membandingkan rasio keuangan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. 2. Dengan cara membandingkan rasio keuangan dari satu perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan tertentu dengan rasio keuangan yang sama dari perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri dalam waktu yang sama. Macam-macam rasio industri, rasio finansial dilihat dari sumber di mana rasio itu dibuat, maka rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yakni 1. Rasio neraca atau balance sheet ratio. 2. Rasio laporan laba dan rugi, income statement ratio. 3. Rasio antar laporan, interstatement ratio. Cukup sekian video presentasi dari saya tentang pengertian laporan keuangan bank. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.